Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Nah, di pelajaran matematika hari ini kita akan masuk ke materi mengurutkan pecahan. Nah, kemarin kalian sudah belajar membandingkan pecahan dan kalian juga rata-rata sudah bisa, ya. Membandingkan pecahannya sudah bisa. Nah, kita masuk ke mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan ini caranya sama dengan kita membandingkan pecahan. Nah, hanya saja nanti setelah kita bandingkan kita akan lihat yang mana yang paling kecil, yang mana yang paling besar. Nah, itu akan kita urutkan, ya. Nah, di sini syaratnya sama seperti membandingkan pecahan. Syaratnya sama seperti membandingkan pecahan. Jika penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung saja kita urutkan, ya. Kalau kemarin kan kalau di membandingkan pecahan itu jika penyebutnya sama, maka pembilangnya angka yang ada di atas bisa langsung kita bandingkan. Nah, kalau yang di sini kalau penyebutnya sama, angkanya semuanya sama, maka pembilangnya bisa langsung kita urutkan, ya. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka kita harus bandingkan. Nah, seperti yang kemarin memakai perkalian silang. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara membandingkannya, karena di sini itu ada 3 pecahan yang harus kita bandingkan. Gimana caranya? Tetap ikuti penjelasan video ini. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk contoh pertama itu dari yang urutkan pecahan dari yang terkecil. Urutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, nanti ini ada yang urutkan pecahan dari yang terkecil itu ada 5. Ada 5 soal. Lalu nanti ada yang soal kedua, nanti ada 5 butir soal juga untuk yang nomor 2. Nah, kita lihat dari yang terkecil dulu. Kita lihat dulu penyebutnya. Ingat, selalu lihat penyebutnya dulu. Ini. Nah, untuk yang nomor 1A, di sini 5/8 penyebutnya adalah 8. 3/8 penyebutnya adalah 8. Dan 4/8 itu penyebutnya adalah 8. Ya. Karena penyebutnya ini sudah sama, ini 8, yang ini 8, yang ini 8, maka pembilangnya yaitu angka yang ada di atas garis bisa langsung kita urutkan. Ya. Nah, karena di sini yang diminta adalah dari yang terkecil, maka kita cari yang terkecil dari 3 ini yang mana? 5, 3, 4. Mana yang paling kecil? 3, Bu. Oke, berarti yang paling kecil 3. Berarti 3 yang kita urutkan dulu. Nah, menulisnya di sini urutannya berarti menulisnya di sebelah sini. 3/8 ya. Kita tulis 3/8. Nah, tanda koma itu untuk pemisahnya. Lalu 3/8 sudah, sekarang berarti tinggal 4/5 dengan 4/8 dengan 5/8. Yang mana yang kecil? Yang 4/8, Bu. Iya, betul, yang 4/8. Maka ditulis 4/8. Nah, berarti tinggal yang 5/8 kita letakkan di paling belakang. Nah, jadi begini cara mengurutkannya kalau penyebutnya sama. Jadi kita tinggal lihat pembilangnya. Jadinya urutannya adalah 3/8, 4/8, 5/8. Jadi sudah urut dari yang terkecil.
Seperti itu. Lalu untuk yang B, ini nanti kalian yang akan coba di buku kalian. Jadi seperti biasa catatan ditulis lengkap. Judul harus ditulis. Baru setelah itu soal. Nah, seperti ini soal yang B. Lalu yang B ini lihat penyebutnya sama atau tidak ya. Lalu yang C, untuk contoh yang C. Nah, untuk yang C kita lihat dulu. Penyebutnya. Ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 5, dan ini penyebutnya 6 ya. Yang C ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 6. Penyebutnya sama atau tidak? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak maka harus kita bandingkan dengan cara perkalian silang. Menuliskannya, kenapa Ibu membuat jaraknya jauh seperti ini? Nah, ini untuk kalau misalnya kita mau membandingkan. Pertama, untuk membandingkan kita tulis seperti ini dulu. Nah, kita pertama harus membandingkan 1/2 dengan 2/5 dulu. Kita tulis di bawahnya, ini langkaui 2 kotak, baru kita tulis 1/2 mau kita bandingkan dengan 2/5. Sudah? Lalu kita kasih batas. Nah, 1/2 dengan 2/5 sudah. Berarti 1/2 dengan 2/7. 1/2 dengan 2/7. Kasih batas lagi. Lalu 2/5 dengan 2/7. 2/5 dengan 2/7. Nah, seperti ini ya. Jadi pertama yang depan dengan yang belakangnya, yang depan dengan yang paling belakang, baru yang tengah dengan yang paling belakang. Jadi 1/2 dengan 2/5 dulu, lalu di tempat yang kedua 1/2 dengan 2/7, lalu 2/5 dengan 2/7. Oke. Nah, caranya dengan cara perkalian silang. Kita mulai dari ruangan yang pertama. Ini kita anggap ini ruangan ya. Ini ruangan yang pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga. Nah, coba dikali silang dulu, berarti 1 dikali 5. 1 kali 5 berapa? 1 kali 5, 5. Nah, letakannya seperti yang kemarin. Nah, lalu 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Nanti kita letakkannya di sini. Nah, supaya tidak bingung, di sini kita tidak usah kasih tanda. Kalau membandingkan, yang memang membandingkan baru kalian kasih tanda. Tapi kalau mau mengurutkan, kalian tidak usah kasih tanda, tinggal kalian lihat saja 5 dengan 4. Karena tadi mau urutkan yang terkecil, berarti kalian cari yang kecil ya. Karena mau diurutkan dari yang terkecil, cari yang kecil. 5 dan 4 yang mana yang kecil? Ya, 4. Berarti kita lingkari yang ini. Lalu kita ke ruangan yang kedua. Kita kali silangkan. 1 kita kali 7. Dengan 7 berapa? 7 ya. Lalu 2 kita kalikan dengan 2. 2 kita kalikan dengan 2 berapa? 4. Nah, 7 dan 4. Mana yang paling kecil? 4 ya, berarti ini kita lingkar. Nah, sekarang kita ke ruangan yang ketiga. Kita mulai dari 2 dikali 7 dulu. 2 dikali 7 berapa? 14. Maka ini kita tulis 14. Lalu 2 dikali 5 berapa? 25.
kali 5, 10 ya. Letakkan di atas. Nah, cari yang kecil yang mana? Yang 14 dan 10 yang kecil adalah 10. Kita lingkari. Nah, anggaplah ini pertandingan. Nah, kalau pertandingan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah, ya. Yang menang berarti itu yang tadi kita lingkari itu. Ya. Jadi, kalau untuk mengurutkan dari yang terkecil berarti kita cari yang kecil. Berarti yang kecil lah pemenangnya. Nah, di sini di ruangan pertama itu yang menang adalah 2/5. Di ruangan yang kedua yang menang adalah 2/7. Di ruangan yang ketiga yang menang adalah 2/7. Nah, untuk mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat pecahan yang menangnya 2 kali, ya. Ini 2/5, 2/7, 2/7. Berarti yang menang 2 kali adalah 2/7. Maka itu yang kita tulis di depan. Berarti ini yang paling kecil. Yang menangnya 2 kali itu yang kita tulis di depan atau kita tulis duluan. Lalu sekarang yang menangnya 1 kali. 2/7 sudah. Yang menang 1 kali itu ini sudah ya, berarti tinggal ini. Menangnya 1 kali, 2/5. Berarti kita letakkan di belakangnya. Lalu yang tidak ada menang sama sekali, yang kalah 1/2 ini ya. Ini 2/7 sudah kita tulis, 2/5 sudah kita tulis, berarti tinggal 1/2, berarti dia di belakangnya. Oke. Nah, jadi begini cara mengurutkan dari yang terkecil. Jadi dibandingkan dulu, lalu kalian tinggal lihat yang mana yang kecil, maka itu yang dilingkari. Baru setelah itu lihat yang mana yang menangnya 2 kali. Yang mana yang menangnya 2 kali. Oke. Untuk yang D, ini sama dengan yang C. Caranya berarti harus dibandingkan dulu. Ya, sama karena penyebutnya berbeda. Karena penyebutnya berbeda, maka harus dibandingkan terlebih dahulu. Oke, yang D untuk jadikan contoh juga, berarti kita bandingkan dulu. 1/8 kita tulis dulu, 1/8 langkawi 2, 1/8 dengan 1/2. Kasih batas. Lalu 1/8 dengan 1/4. Kasih batas lagi. Oke, 1/8 sudah dengan 1/2, 1/8 dengan 1/4 sudah, berarti tinggal 1/2 dengan 1/4. Oke. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan dengan cara perkalian silang. Kita mulai dari yang depan, ruangan yang pertama. 1 kali 2 berapa? 1 kali 2, 2. Oke, tulis di sini. Lalu 1 kita kalikan dengan 8. 1 kali 8, 8. Tulis. Nah, karena tadi soal kita adalah yang terkecil, berarti kita lingkari yang kecil. Yang di sini 2, yang di sini 8. Mana yang kecil? Yang 2. Oke, lingkari. Sekarang kita ke ruangan kedua. 1 kita kalikan dengan 4. Kali silang ya. Tulis di atasnya sini, 1 kali 4 adalah 4. Lalu 1 kali 8. Berapa 1 kali 8? 8. Tulis di sini. Nah, sudah selesai, berarti tinggal dibandingkan. 4 dengan 8, mana yang paling kecil? 1/8, maka ini yang kita lingkari. Sekarang kita ke ruangan yang ketiga. 1/2 mau dibandingkan dengan 1/4. Oke,
1 kita kalikan dengan 4 kali silang. 1 kali 4 4. Lalu 1 kali 2 2. Tulisnya di sini. Nah, sekarang bandingkan mana yang paling kecil. Karena mau cari yang terkecil, berarti yang paling kecil yang menang ya. Yang kecil adalah yang ini, yang 2 ini. 4 sama 2, yang kecil adalah 2. Maka ini yang kita lingkari. Oke, nah sekarang kita mulai mengurutkan. Kalau semuanya sudah, berarti kita tinggal mengurutkan. Kita lihat yang kita lingkari-lingkari itu. Nah ini pemenang-pemenangnya. Kan mereka bertanding nih. Mana pemenangnya? Ini pemenangnya, ini pemenangnya, ini pemenangnya. Sekarang kita lihat mana pecahan yang menangnya 2 kali. Ini 1/8, di ruangan yang ini 1/8, yang di ruangan yang ini 1/4. Yang menangnya 2 kali adalah 1/8 karena dia menang di ruangan pertama dan dia menang di ruangan kedua juga. Berarti kita tulis dulu 1/8. Nah sekarang yang menangnya 1 kali. 1/8 sudah, berarti yang menangnya lagi 1 kali, ini 1/4 tulis. Lalu yang tidak ada menang sama sekali, yang tidak ada menang. Oh ini tadi 1/8 sudah. 1/2, oh 1/2 belum, 1/4 sudah. Berarti yang paling terakhir yang tidak ada menang adalah 1/2. Tadi tulis juga di sini. Oke. Ini untuk mengurutkan dari yang terkecil. Silakan ditulis dulu sebentar. Ibu dari awal. Oke, ini soalnya. Nah, jika dia dari yang terkecil, maka yang kecil yang kita lingkari. Nanti saat mereka sudah dibandingkan, yang kecil yang kita lingkari. Oke, ini dia. Lalu yang ini untuk soal yang 1E. Berarti yang ini juga diurutkan dari yang terkecil. Silahkan dicatat. Nah, ini nanti kalian coba. Nah, sekarang kita ke soal kedua. Nah, soal yang kedua ini urutkan dari yang terbesar. Nah, kita lihat. Tadi kan kalian sudah tahu. Kalau penyebutnya sama, berarti kalian tinggal mengurutkan pembilangnya. Untuk yang nomor 2A, 2A ini penyebutnya sama ya. Berarti ini kalian nanti bisa langsung diurutkan, tidak perlu lagi Ibu beri contoh ya. Karena ini yang terbesar, maka kalian harus dari yang terbesar. Dilihat perintahnya. Perintahnya minta apa sih? Kalau yang tadi mintanya dari yang terkecil, kalau sekarang dari yang terbesar, berarti urutkanlah dari yang terbesar ya. Lalu nomor 2B ini juga sama, ini tidak Ibu kasih contoh lagi karena sudah ada di sebelumnya. Lihat dulu penyebutnya ya, lihat dulu penyebutnya. Lalu untuk nomor 3 untuk nomor 2C yang ini ya, ini akan Ibu bercontoh. Untuk nomor 2C sama seperti yang contoh sebelumnya, tapi supaya lebih jelas lagi. Di sini ini ada pecahan 1/3, 3/5, 3/4. Kita mau mengurutkannya tadi dari yang terbesar. Kalau yang nomor 2 itu dari yang terbesar perintahnya. Berarti kita harus bandingkan dulu ya. Yuk kita tulis. Tulis dulu, berarti 1/3 dengan 3/5 dulu. 1/3 dengan 3/5 dikasih batas. Lalu sekarang 1/3 dengan 3/4. Kasih batas lagi. Nah,
1/3 sudah dengan 3/5, 1/3 sudah dengan 3/4, berarti 3/5 dengan 3/4. Oke. Nah, sudah seperti ini, baru kita bandingkan dengan perkalian silang. Kita mulai dari ruangan yang pertama, ya, yang di depan. Ayo kita kali silang. 1 kita kalikan dengan 5. 1 kali 5 berapa? 5, Bu. Maka letakkannya di sini ya. Jangan salah letak ya. Jadi kita harus mulai dari angka yang depan, yang angka atas. Kalikan dengan bawahnya, silang bawahnya, tulisnya di depan angka yang atas, ya, angka 1. Lalu 3 yang ini kita kalikan dengan 3. 9. Nah, karena kita mencari yang terbesar, berarti kita bandingkan mana yang terbesar. 5 dengan 9, yang mana yang lebih besar? 9, Bu. Oke, maka kita lingkari yang 9. Lalu 1/3 kita kalikan dengan 3/4. Nah, kita kali silang. Mengalikannya dengan kali silang berarti 1 kita kalikan dengan 4. 1 kali 4 berapa? 4. Letakkannya di atas angka 1. Lalu 3 kita kalikan dengan 3. Berapa 3 kali 3? 9, Bu. Oke, letakkannya di sini. Oke, sekarang kita lihat 4 dan 9 mana yang lebih besar. Oke, yang lebih besar adalah 9, Bu. Iya, betul. Maka kita lingkari yang 9. Nah, kita ke ruangan yang ketiga. Nah, ini ada 3/5, mau kita bandingkan dengan 3/4. Caranya berarti dengan perkalian silang karena penyebutnya berbeda. Oke, 3 kita kalikan dengan 4. Berapa 3 kali 4? 12, Bu. Oke, betul. Kita tulis di sini 12. Lalu 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 3 kali 5 15, Bu. Oke, betul. 3 kali 5 15, maka tulis di sini 15. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang besar. Ini 12, ini 15. Kita mencari yang terbesar, maka kita lingkari yang besar. Yang mana yang besar? 15, Bu. Oke, kita lingkari yang besar. Nah, lalu kalau sudah semuanya di setiap ruangan semuanya sudah ada pemenang, maka itu sudah selesai. Tinggal kita bandingkan, tinggal kita urutkan, kita cari yang terbesar karena ini di soalnya mintanya yang terbesar, makanya kita cari yang terbesar. Kita lihat yang menangnya 2 kali. Ini 3/5, di ruangan yang ini yang menang 3/5, di ruangan yang ini yang menang adalah 3/4, ini yang 3/4 di ruangan yang ini. Berarti yang menang 2 kali adalah 3/4. Tulis, berarti di sini 3/4. Lalu yang juara 2, yang kedua, yang menangnya 1 kali. Ini sudah di ruangan yang ini. Oh, yang ini 3/5. Tulis 3/5. Lalu yang tidak ada menang sama sekali, yang kalah 3/4 sudah, 3/5 sudah. Oh, tinggal 1/3, berarti ini dia yang paling terakhir. Oke, inilah dia cara mengurutkan dari yang terbesar. Caranya sama, hanya saja kalian nanti untuk mengurutkannya kalian lihat. Misalnya soal kalian mintanya yang terkecil, berarti kalian tulisnya yang terkecil dulu. Cari yang menangnya 2 kali. Habis itu cari yang menangnya sekali. Habis itu cari yang tidak ada menang. Seperti itu ya. Nah, untuk yang nomor 2, soal-soalnya seperti ini. Silakan ditulis. Lalu ini untuk yang D dan E.
Ini 2D dan 2E. Silakan ditulis. Nanti jika sudah selesai, silakan dikirimkan untuk dikoreksi. Nah, ingat, menuliskan catatan itu harus lengkap ya, harus lengkap. Jadi jangan ada yang kamu kurang-kurangi. Oke, ini untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa dimengerti ya dari penjelasannya. Sebenarnya ini tidak sulit, yang penting kalian sudah bisa kemarin membandingkan bilangan. Membandingkan pecahan maksudnya, ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Tuhan memberkati.